Ya halo teman-teman semua, selamat malam ya. Kebetulan saya kerjanya tutor ini malam hari. Ini tata cara bagaimana sih cara menginstal aplikasi pembobol wifi di HP. Soalnya jujur pribadi baik dalam kehidupan sehari maupun chat yang masuk di WA ataupun sosial media saya yang lainnya, banyak yang menanyakan bagaimana sih cara bobol wifi tetangga, apa sih yang harus dilakukan, serta bla 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 dan lainnya. Pokoknya intinya gimana sih cara mendapatkan wifi tetangga. Di video tutor kali ini, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mendapatkan hak akses root untuk mendapatkan menjalankan aplikasi yang sebenarnya sangat dilarang oleh beberapa pengembang Android lainnya. Berikut ini adalah caranya, mohon dilihat ya. Pertama kita download Termux seperti biasa dan kita masuk di Termux Setup Storage. Ini tujuannya untuk memberikan izin terhadap kapasitas akses yang akan digunakan Termux di memori HP kita, baik itu internal maupun eksternal. Itu sudah Termux Setup Storage. Kita clear dulu, kita bersihkan terminalnya, lalu kita ketikkan perintah cd. Kita harus masuk dulu ke akses ke super user, yaitu masuk ke hak akses root, dimana kita mengetikkan cd ubuntu intermux. Diperhatikannya teman-teman, ini kita juga bahas beberapa hal tentang per wifi-an. Ini ada tiga part ya. cd ubuntu intermux ls ini adalah suatu perintah untuk melihat untuk melihat aplikasi yang terinstal di dalam Termux sendiri. Kemarin kita sudah menginstal ya Ubuntunya seperti apa, jadi kita pilih no karena kita sudah install, untuk apa lagi diinstal. Kedua itu itu yang pertama adalah install Ubuntu, yang kedua adalah harus ngerti sedikit bahasa Inggris ya, biar sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting ngerti. Nah ini kita sudah masuk di Ubuntu. Pertama kita ls, yaitu melihat aplikasi terinstal. ls itu singkatan dari list, list, artinya daftar. Kita update dulu, ini harus perlu diketahui, update agak lama juga sebenarnya, tapi saran saya jikalau update-nya gagal diulangi, gunakan koneksi yang cukup baik seperti data pribadi ataupun wifi. Tapi kali ini saya menggunakan wifi yang telah berhasil dibobol beberapa hari yang lalu. Jadi selama saya menggunakan aplikasi ini, saya nggak pernah beli data lagi, karena saya berpikir untuk apa beli kalau ada yang gratis. Tapi tindakan seperti ini harus perlu diketahui bahwa ini berisikonya apa, ini sebenarnya melanggar, sehingga saya secara pribadi mengingatkan alangkah lebih baiknya ketika melakukan ini lakukan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, risiko tanggung sendiri, sebab segala sesuatu kegiatan yang melanggar itu bisa dapat dipidanakan oleh seseorang. Ingat juga ya kejadian kemarin di televisi kemarin itu, ada yang ngaku wifi-nya dibobol dan akhirnya yang punya wifi mendatangi tetangganya dengan menggunakan sebuah kampak ya, dan akhirnya tetangganya luka parah hanya karena wifi-nya dibobol. Namun yang si korban ini bersikeras bahwa dia tidak tahu caranya. Nah inilah caranya. Tapi saya mengupload seperti ini gimana ya, bukan ingin mengajarkan kalian sebagai pencuri ataupun ingin sebagai mental gratisan, tapi saya ingin tahu bahwa tahu dan ingin tekankan ke kalian bahwa cara ini itu bisa dilakukan begitu. Tapi ini bukan suatu kesombongan loh ya, karena sebenarnya ini ada juga orang lain kok yang sudah kerjakan, hanya saja metodenya agak berbeda. Kadang ada yang work, kadang ada enggak, jadi tergantung masing-masing tipe handphone. Tapi ini saya sudah tes, baik itu Samsung, Xiaomi, Vivo, ini work, maksudnya dapat digunakan ya, bisa digunakan, diinstal sebagaimana mestinya. Tapi teknik yang kita pakai ini Evil Twin. Buat
yang penasaran Evil Twin itu apa, silahkan cari di Google. Ketimbang mendengarkan suara saya saja, bisa browsing juga di web-web lain. Itu justru jauh lebih baik. Tapi sekali lagi bahwa kami tekankan, kami nggak ngajarin kalian menjadi pencuri, kami nggak ngajarin kalian jadi mental gratisan, tapi kami ingin menekankan bahwa ini cara yang kami gunakan memang seperti itu adanya, bisa berhasil digunakan. Dan terkadang memang dalam hidup ini kita nggak punya, alias nggak ada duit sama sekali buat beli data. Jadi inilah cara terakhir yang digunakan ketika kita istilahnya bokeh atau nggak ada duit. Ya sedikit-sedikit cara seperti ini untuk membobol wifi akan sangat membantu guna mengatasi masalah koneksi, apalagi kalau kita udah nggak ada pulsa ya buat nelpon. Ya kita lanjut ya teman-teman, ini update-nya agak lama, jadi mohon bersabar karena memang ini besar ya. Ya saran saya pertama itu harus HP Android apa aja. Yang kedua, kapasitas minimal yang tersedia, yaitu free memory yang ada itu sekitar 5 GB atau 10 GB bisa. Itu sudah sangat banyak, itu udah banyak banget kok. Kita update ya, sudah update, kita upgrade. Ini kita upgrade langsung dari kernel Ubuntu, bukan dari repository Termux, sehingga itu ya. Pada saat penginstalan pun seperti ini, perhatikan baik-baik segala tulisan ataupun pesan yang muncul, karena terkadang itu error dan kita nggak tahu errornya apa, sehingga perlu diperhatikan secara seksama. Jangan cuma hanya sekilas akhirnya diuji coba sendiri, ketika gagal sendiri ujung-ujungnya nanya balik. Sebenarnya nanya balik nggak apa-apa, yang penting disertai dengan pesan error yang muncul. Hanya saja kalau dibilang, oh kak maaf tutornya gagal, nggak bisa lah, kita heran gagalnya di mana dan nggak bisanya di mana ya, sehingga akan membuat waktu terbuang. Alangkah lebihnya jika diperhatikan pesan errornya apa, dan jika diperhatikan pesan errornya apa, diulangin aja lagi, karena terkadang pada saat upgrade seperti ini file-file yang besar itu korup. Artinya file yang di upgrade itu ataupun di update itu nggak bisa terdownload dikarenakan jaringan itu sendiri ya, jadi diulangin. Ini agak panjang ya, jadi langkahnya juga agak panjang, tapi kami di Pranoto Official selalu mengedepankan bahwa edukasi yang terbaik adalah edukasi yang dimulai dari awal sampai akhir, yaitu from zero to hero, atau from zero to something, atau from nothing to something ya, seperti itulah. Jadi dari 0 sampai 10, dari bukan apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa, dan menjadi pokoknya bergunalah buat diri kita semua, bagi orang lain intinya. Walaupun terkadang ini agak ambigu ya, artinya berguna bagi diri kita namun di sisi lain kita merugikan orang lain ya. Itu sulit bagi saya secara pribadi memilih dan memihak, tapi bodo amat lah, yang penting saya dapat gratisan. Ya itulah mental saya. Tapi ya saya harap tutor ini nggak mengubah mindset kalian hanya untuk mental gratisan dan maunya yang serba instan, karena segala sesuatunya yang instan atau gratisan itu ya justru yang akan menjatuhkan kita sebenarnya. Ditunggu ya teman-temannya, ini baru 8 menit, ini kalau nggak salah 19 menit. Ini baru part 1 ya, part 1 penginstalan aplikasi pembobol wifi, belum part 2, karena ini kalau nggak salah sampai part 4 ya, sampai kita akan mengupload cara menggunakan aplikasinya seperti apa dan cara membobolnya seperti apa, itu akan ada di sini ya, cara membobol wifi. Jadi nggak ada lagi orang bilang wah cuma part doang kampret. Oh enggak, kita akan mulai dari A sampai Z sampai tuntas. Ya perhatikan ya teman-teman ya segala pesan error yang ada. Kalau ada yang error diulangin, kalau memang udah diulangin berkali-kali mentok, dapat kirimin kita pesan errornya apa di deskripsi ataupun berupa komentar di kolom komentar, pesan errornya seperti apa, kita akan balas kok. Tapi ini untuk penginstalan program aplikasi pembobol wifi ya, bukan aplikasi lain. Jadi kalau aplikasi lain mungkin di lain waktu akan dibahas,
tapi ini kita konteksnya pembobolan wifi, sehingga ya seperti itulah apa adanya. Di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak punya handphone? Tapi perlu diperhatikan juga, nggak semua sih sebenarnya orang punya handphone, ada kok satu atau dua. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa sih yang nggak punya WA zaman sekarang? Wah, itu susah juga itu. Walaupun handphone ya handphone bekas juga ada kok teman-teman. Aplikasi seperti ini bisa kok diinstal di handphone bekas, nggak harus handphone baru. Hanya saja cara saya ini agak lebih hemat ya, karena buat apa beli data kalau ada cara seperti ini. Ya itu aja. Walaupun ini mungkin setelah cerita sedikit ya, kan ada tuh jaringan wifi yang bisa terdeteksi di handphone langsung. Ada juga yang harus ditambahkan secara manual. Nah, yang ditambahkan secara manual ini di modemnya itu sudah disetting sebagai hide. Artinya dia menyembunyikan nama dari modemnya, namanya SSID, itu dia sembunyikan di pengaturan modem. Pengaturan router maksudnya, modem atau router ya, mereka ini mereka sembunyikan. Ada juga yang membatasi koneksi seseorang. Nah, ini gagal ya, tapi jangan khawatir, ini kita tetap kok akan jalan. Kita lihat. Kita lanjut lagi ya. Ini bagaimana tadi nih? Kita lanjut di upgrade. Itu tadi gagal. Kita ulangi lagi. Ini agak panjang ya teman-temannya, jadi ketika melihat tutorial seperti ini, saran saya pertama jangan di skip. Tidak lain dan tujuannya agar kalian paham perintahnya satu persatu apa. Yang kedua adalah kalian paham pesan output yang kemungkinan besar jikalau ada error itu nggak akan bingung. Kalaupun bingung, nggak bingung-bingung amat, setidaknya dapat petunjuk terhadap pesan error yang mungkin terjadi jikalau teman-teman pada saat melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Terus ikutin ya, jangan di skip. Kalau di skip dan kalian nanya, sorry, gua nggak akan bantu. Tapi kalau kalian skip, kalau kalian nggak skip dan ada pesan error baru yang muncul, mungkin disitulah kita bisa sama-sama saling belajar dan berbagi. Pasti saya secara pribadi akan membantu. Ini kita update ulang, masih 48%. Jangan bosan nonton ya, ini sudah 13 menit, sedangkan kalau nggak salah ini ada 19 menit. Sebenarnya ini teman-teman kalau digabung semua dari part 1 sampai part 4, ini kalau nggak salah ada 1 jam tutorialnya. Tapi saya rasa mengorbankan ataupun menonton semua video yang ada di dalam ini, part 1 dan sampai part 4, bahkan sampai part 5, yaitu proses penjebolan wifi nya, itu kalian nggak akan rugi hanya mengorbankan 1 jam nonton secara mendetail, tapi dapat ilmu. Dan ilmu itu bukan untuk bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Bukan untuk kalian banggakan, tapi untuk kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ini kegiatan ilegal, sama aja nyuri atau nyolong, tapi ya itu sekali lagi resiko ditanggung sendiri ya. Saya rasa setiap insan ataupun siapa yang menonton video ini, tutorial di Pranoto Official, sudah sadar akan segala resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Ya, termasuk bisa saja yang seperti di viral di TV, di mana yang punya wifi datang ke korban membawa sebuah atau sebilah kapak, dan mungkin kedepannya kalau teman-teman kedapatan mungkin bisa lebih parah lagi, bukan kapak namun senjata. Ini cuma peribahasa ya, jadi risiko tanggung sendiri.
Sekarang kita install Python. Ini kenapa pakai Python? Sebab yang buat aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Sedikit informasi tambahan lagi, Python saat ini yang terakhir ini Python 2,7, namun sudah keluar Python versi 3. Nah ya, versi 3. Tapi bukan berarti bahwa Python 2,7 ini, Python 2 versi 7 ini nggak dipakai. Nggak seperti itu teman-teman, tetap dipakai. Cuman Python 3 jauh lebih tetap pasti jauh lebih bagus. Yang kedua, jauh lebih memadai, dan tentu saja banyak. Ya, kembali ke Python 3 ya. Dan Python 3 ini justru jauh lebih bagus. Tapi Python 2 juga sudah bagus, hanya saja Python ketiga ini versi lebih canggihnya daripada Python 2. Tapi tetap kok sama-sama bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang belajar bahasa Python itu nggak jauh beda dengan Python yang kedua dan yang ketiga, nggak jauh beda. Istilahnya kakak sama adik. Ya, serupa tapi tak sama, kembar tapi beda. Tapi tetap intinya sama, Python. Ini sudah install Python ya. Kita ketikkan perintah ls. Ini sudah masuk Vivite. Kita install Vivite, sudah masuk ya. Kita masuk ke direktori aplikasinya. Ini namanya Vivite. Ini udah terkenal di luar ini. Pertama kita berikan akses, yaitu dimana akses ini dapat digunakan. Kalau nggak dikasih gini nggak akan bisa digunain teman-teman, kalau kalian nggak berikan akses Vivite-nya. Karena akses Vivite kita coba dulu, kita lihat, dan kita langsung jalankan ini seperti ini. Ketik Python 2 Vivite.py, Vivite.p dan y. Nah ini teman-teman, nah tuh ada antena dan ada seperti antena radio ya. Nah, dibilang di situ pesannya required program not found aircrack ng. Kita install apt aircrack ng nya. Aircrack sudah terinstall. Nah ini ya, ini 61,4 MB. Nah, aplikasi seperti itu yang akan dibutuhkan oleh Vivite untuk bisa bekerja secara maksimal. Nanti akan ada beberapa cara penginstalan aplikasinya, namun beda-beda. Tapi nggak susah kok teman-teman kalau kalian menyimak video saya secara seksama. Install aircrack ng dan iwconfig itu agak sedikit berbeda ya, tapi tetap sama kok. Jangan di skip, silahkan dilihat. Di skip nanti kalian sendiri yang rugi, kalian sendiri yang bingung kok bisa, dan akhirnya maki-maki. Ya itu terserah kalian sih, tapi saya kan sudah ngasih tahu ya bahwa jangan di skip. Jadi buat teman-teman yang masih sana sini mencari tutorial membobol wifi di YouTube itu, sorry banget kalau gua harus katakan bahwa kalian sama aja buang-buang data. Yang kedua adalah buang-buang waktu. Yang ketiga adalah membodohi diri sendiri. Sebab itu nggak akan ada yang work. Saya jamin. Udah tahu ya? Saya jamin itu nggak akan ada yang work. Namun buat yang bersikeras silahkan.